Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas ini bisa saya kerjakan. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memproses informasi. Namun sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Samsul Rijal, NIM 203301501018 dari kelas PJKRC Universitas Negeri Makassar. Pemprosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Dalam kegiatan olahraga, proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah dan ditransformasikan dalam bentuk respons gerak dapat dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pemproses informasi. 1. Model pemprosesan informasi. Pemprosesan informasi merupakan proses psikologis yang abstrak dan tersembunyi dalam atau dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemprosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus response atau SR. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respons. Peristiwa tersebut dalam model pemprosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Munculnya psikologi kognitif mendorong psikolog untuk memahami apa yang terjadi di dalam kotak hitam. Pendekatan model tersebut dipilih dengan pertimbangan prosesan informasi yang terjadi di dalam diri manusia rasanya tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan tak langsung dengan menggunakan model digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari proses pengolahan informasi. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mempelajari pemprosesan informasi, terutama diarahkan ke arah struktur atau arus informasi. Di samping itu, pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan dalam struktur informasi tatkala diproses melalui sistem Smith 1982. Pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu atau temporal dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada lamanya beberapa proses terjadi. Pendekatan dasar ini disebut input signal, output respon gerak, pendekatan chronometric atau chronometric approach. Unit analisisnya adalah waktu reaksi atau WR, sehingga cara utama mengukur perilaku seseorang ialah interval antara penyampaian stimulus dan munculnya respons yang pertama kali. Konsep dasar tentang tahap-tahap yang terdapat antara stimulus dan respons sudah lama dikenal, meskipun yang mempopulerkannya adalah psikolog dari pandangan psikologi kognitif. Mungkin dapat dikatakan bahwa Donder 1886, seorang psikolog Belanda, adalah orang pertama yang berusaha mempelajari tahap-tahap pemprosesan informasi. Meskipun ide yang dikemukakan tidak sepenuhnya benar, tetapi metode dasar yang diterapkan masih relevan untuk masa sekarang. Smith 1982. Teori Donders pada dasarnya menyatakan terdapat dua tahap dalam pemprosesan informasi, yaitu tahap-tahap membeda-bedakan atau diskriminasi dan tahap pemilihan.
Smith 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu satu serial dan dua paralel atau simultan. Smith 1988 mengemukakan kedua macam tahap pemrosesan informasi di atas memiliki kesamaan dengan proses praktikan mobil. Mula-mula komponen utama mobil dirakit terlebih dahulu, seperti komponen rangka, komponen mesin, dan komponen badan mobil. Proses praktikan berlangsung secara paralel. Tahap kedua adalah pengetesan kemampuan mobil. Pengetesan dapat dilakukan setelah perakitan keseluruhan komponen mobil tersebut sudah selesai. Dengan demikian, rangkaian kedua tahap utama tersebut berlangsung dalam proses berangkai atau serial. Tahap pemrosesan informasi tersebut berlaku juga bagi manusia. Pemrosesan informasi yang datang dari luar berlangsung selama waktu tertentu. Pemrosesan informasi itu mungkin diantaranya terjadi secara paralel dan yang lainnya secara serial. 2. Pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Untuk kebutuhan analisis, berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, tahap identifikasi rangsang, kedua, tahap seleksi respons, dan ketiga, tahap pemrograman respons. Ketiga tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Model tersebut dapat diuji keabsahannya kembali berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan keterampilan gerak, termasuk keterampilan gerak olahraga. Analisis waktu reaksi juga akan membantu kita untuk memahami kebenaran model tersebut. A. Tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal, atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith 1982, bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti 1. Kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. 2. Intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Persoalan yang dihadapi adalah rangsang yang masuk ke suatu sistem jarang sekali dikenal. Rangsang tersebut pada umumnya harus diolah terlebih dahulu, diserikan dalam suatu pola gerak yang bervariasi sesuai dengan tugas yang dilakukan. Pola gerak yang dikuasai manusia itu ada karena faktor genetika dan karena adanya interaksi dengan pengenalan bentuk dan pengalaman yang merupakan faktor eksternal. Pada tahap identifikasi rangsang ini, informasi diabstraksikan sebagai elemen spesifik, dikode, dan dikombinasikan ke dalam satu pola yang bermakna dan abstrak. B. Tahap seleksi respons. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respons yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respons memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respons, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hicks 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memilih respons meningkat konstan sekitar 150 milidetik. Pada setiap kali jumlah alternatif, respons meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antara waktu reaksi
memilih, dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respons adalah linear. C. Tahap pemrograman respons. Tahap pemrograman respons diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respons. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respons, dan ini biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus identifikasi hingga terjadinya gerak atau perilaku nyata, maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respon di program yang berupa variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respons, dan pemrograman respons. 3. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas, dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu. Individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, bentuk informasi, dan gejala hilangnya informasi dari penyimpanan atau lupa, maka kerangka memori secara konseptual dilukiskan seumpama atau kotak, di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak yang lain. Kotak-kotak tersebut meliputi Short-Term Sensory Store atau STSS, Short-Term Memory atau STM, dan Long-Term Memory. Berbagai jenis rangsang yang berasal dari lingkungan seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya diterima oleh kompartemen STSS, diteruskan ke STM hingga ke LTM. Di antara kompartemen STM dan LTM ada istilah rehearsal yang memiliki arti proses yang menghasilkan intensitas untuk mentransfer informasi dari STM ke LTM. Sementara itu, istilah retrieval merupakan suatu proses yang mencakup pencairan informasi melalui LTM guna dipakai untuk melaksanakan tugas yang sedang dihadapi. Hubungan antara kompartemen memori yang meliputi short-term sensory store, short-term memory, dan long-term memory, serta proses yang terjadi di dalamnya. A. Short-term sensory store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. B. Short-term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya, karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya. Karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek atau STM. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi, baik yang berasal dari Short-Term Sensory Store atau STSS maupun yang berasal dari Long-Term Memory atau LTM. C. Long-Term Memory, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu,
juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika satu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan. Maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Rangkuman. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Smith 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu pertama serial dan kedua paralel atau simultan. Untuk kebutuhan analisis, berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, tahap identifikasi rangsang, kedua, tahap seleksi respons, dan ketiga, tahap pemrograman respons. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith 1982 meliputi 1. Kejelasan rangsang, dan 2. Intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak, dalam kerangka memori terdapat 3 kegiatan yang meliputi short-term sensory store, short-term memory, dan long-term memory. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.